Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A beranggotakan dengan saya sendiri Ibu Rizky Rahmawati dan Bapak Kiki Wahyu Kurniawan, Ibu Wenti Indriani, dan Ibu Zumrotin Firdaus. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi kelas 9 dengan bab teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan yang akan kita presentasikan terdiri dari beberapa subbab, diantaranya adalah pertama, pengertian dan prinsip TRL, yang kedua, aplikasi teknologi TRL, yang ketiga ada fungsi teknologi ramah lingkungan, yang keempat, perilaku hemat energi dalam keseharian untuk menghadapi perkembangan TRL. Pertama, definisi dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Baik, teknologi ramah lingkungan sendiri dapat diartikan sebagai bentuk penerapan teknologi dalam keseharian, di mana kita memilih dan memilah bahan-bahan yang kita gunakan itu yang ramah lingkungan dan tidak merugikan, tidak menghasilkan limbah yang menimbulkan pencemaran. Untuk teknologi ramah lingkungan ini menerapkan 6 prinsip yang dapat disingkat menjadi 6R, yaitu ada recovery, reuse, refine, recycle, reduce, dan retrieve energy. Saya akan menjelaskan pertama mengenai recovery. Recovery adalah mengolah limbah yang sudah tidak bisa di-recycle atau diolah kembali. Nah, contohnya ada kain perca, ada plastik bungkus makanan, yang daripada dibuang menimbulkan pencemaran lingkungan, dapat kita olah menjadi bahan-bahan yang dapat kita gunakan seperti tas maupun hiasan. Kemudian ada reuse, gunakan kembali. Nah, dalam contoh ini kita menggunakan cup ataupun gelas, baik yang terbuat dari plastik maupun kertas, daripada setelah kita konsumsi, lalu kita buang, selain itu boros, dapat juga menimbulkan limbah dan pencemaran. Dapat kita gunakan, ya paling sederhana dapat digunakan untuk tempat uang, tempat pensil, dan untuk menaruh alat-alat lainnya. Yang ketiga, prinsip refine. Nah, refine ini adalah kita dapat menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan dibanding bahan lainnya. Contohnya, daripada kita menggunakan tas yang berasal dari bahan plastik lalu kita buang sekali pakai, kita dapat menggunakan bio bag atau tas yang dapat digunakan secara berkali-kali. Bahannya pun ramah lingkungan, bisa dapat dari kain maupun kertas. Prinsip yang keempat yaitu ada recycle atau mengolah kembali. Banyak sekali recycle yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang terbuat dari plastik. Itu mudah untuk diolah kembali, entah menjadi kerajinan, menjadi teknologi lingkungan, seperti itu. Yang kelima, ada reduce atau mengurangi. Mengurangi di sini tidak hanya dalam hal jumlah energi, misalkan biasanya kita berpergian menggunakan mobil hanya untuk satu orang, nah kita bisa mengurangi energi dari beberapa orang dengan beberapa mobil juga menjadi satu mobil. Nah, itu mengurangi dalam hal jumlah. Tapi di sini juga dapat mengurangi dalam hal mengganti, meniadakan. Misalkan kita mengurangi penggunaan tas plastik seperti refine tadi menjadi tas yang dapat dipakai berkali-kali atau tas kain dan kertas seperti itu. Jadi sebenarnya dari keenam prinsip ini memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Nah, yang terakhir ada retrieve energy, yaitu menggunakan bahan bakar ataupun yang dapat kita gunakan untuk menciptakan suatu energi, kita ambil yang paling sedikit merugikan atau paling sedikit, paling hemat yang kita gunakan. Contohnya di sini ada mahasiswa yang menciptakan teknologi pengering kerupuk. Nah, daripada kita mengeringkan kerupuk membutuhkan energi selain matahari ya, menggunakan energi bahan bakar yang lainnya, di sini ada teknologi yang lebih ramah lingkungan. Untuk aplikasi teknologi ramah lingkungan akan disampaikan oleh teman saya. Berikut penjelasannya.
Aplikasi teknologi ramah lingkungan dibedakan menjadi 5, bidang energi, bidang transportasi, bidang lingkungan, bidang pertanian, dan bidang industri. Aplikasi di bidang energi dan industri ada biogas. Biogas diperoleh dari proses fermentasi bahan organik bakteri anaerob. Bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bakteri tersebut mengubah zat organik menjadi zat gas metana sebesar 75% dan gas lainnya seperti karbon dioksida, hidrogen, dan hidrogen sulfida. Untuk biofuel, teknologi yang menyediakan energi alternatif dengan memakai sumber daya alam dan dapat diperbaharui. Biofuel berasal dari bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, sel surya. Bagaimana mengubah energi matahari menjadi energi listrik? Saat matahari melalui panel surya, maka cahaya akan menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Selanjutnya, elektron tersebut dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga menghasilkan listrik. Listrik tersebut dialirkan dan disimpan pada baterai, jadi bisa dipakai saat mendung atau malam hari. Untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Untuk menghasilkan listrik tenaga air akan menggunakan energi gerak. Pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia sudah menerapkan pembangkit tersebut seperti Nusa Penida, yaitu pulau kecil di selatan Pulau Bali dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk aplikasi di bidang lingkungan, yang pertama biopori, lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah untuk resapan air, yang memiliki tujuan mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap air pada tanah. Yang kedua, fitoremediasi. Proses biomediasi menggunakan berbagai tanaman untuk menghilangkan, memindahkan, dan menghancurkan kontaminasi dalam tanah dan air bawah tanah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Rizky. Aplikasi di bidang transportasi. Di bidang transportasi ini ada 3. Yang pertama ada kendaraan hidrogen atau hidrogen vehicle. Kendaraan hidrogen ini merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Jadi di dalam kendaraan ini itu terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran secara internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Jadi untuk penerapan kendaraan hidrogen ini lebih banyak digunakan di luar negeri. Contoh-contoh perusahaan yang sudah mengeluarkan kendaraan hidrogen, yang pertama ada Chevrolet Equinix Fuel Cell, kemudian ada Honda VXC Clarity, kemudian ada Hyundai iX35 Full Cell, dan Mercedes-Benz Class V Cell. Kendaraan ini mampu melaju dengan kecepatan 450 km per jam. Yang selanjutnya ada yang kedua, yaitu mobil surya atau solar cell. Mobil surya ini merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Salah satu contohnya mobil surya dalam bidang penerapannya ada di bis yang menggunakan sinar matahari untuk memberikan energi pada alat-alat listrik dalam bus, dan energi yang digunakan tersebut sebagai penggerak pada mesin bis tersebut. Bis surya ini saat ini merupakan kendaraan yang menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik yang diperoleh dari cahaya matahari. Kemudian pengembangannya bus surya ini sejalan dengan perkembangan teknologi panel surya atau photovoltaic cell. Pada bus surya ini terdapat panel surya yang terpasang pada
atapus yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh mesin bis tersebut. Yang kemudian, yang ketiga yaitu mobil listrik. Di dunia ini sudah banyak dikembangkan mobil-mobil listrik. Mobil listrik ini merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Motor elektrik ini mampu memberikan tenaga putaran dengan cepat dan memberikan percepatan yang kuat tetapi halus. Mobil listrik ini pertama kali dibuat pada 1884. Sebenarnya sudah sangat lama. Mobil listrik ini dikembangkan pertama kali oleh kebangsaan Inggris, yaitu Thomas Parker. Akan tetapi, penggunaan teknologi ini secara besar-besaran masih menjumpai beberapa hambatan. Antara lain, masih tinggi biaya produksinya, kemudian minim infrastruktur isi ulang bahan bakar listrik, dan masih takutnya pengemudi akan kehabisan listrik sebelum sampai di tujuan. Di Indonesia sendiri juga sudah mulai mengembangkan mobil tenaga listrik ramah lingkungan. Tepatnya pada tahun 2013, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dan Institut Teknologi 10 November atau ITS telah mengembangkan prototipe mobil listrik yang berkapasitas 4 orang. Yang selanjutnya, aplikasi di bidang pertanian. Di bidang pertanian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biofungisida, yaitu bahan yang mengandung agen hayati dengan media pembawa tertentu untuk dapat menghambat pertumbuhan patogen dan untuk mengendalikan penyakit tanaman, terutama jamur. Kemudian yang kedua yaitu bioinsektisida. Bioinsektisida sendiri yaitu bahan alami yang bersifat racun serta dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan berbagai macam serangga. Yang ketiga yaitu bioherbisida. Bioherbisida sendiri merupakan senyawa yang berasal dari organisme hidup yang mampu mengendalikan gulma atau tanaman pengganggu sehingga dapat mengakibatkan tanaman tersebut dapat terus ya. Yang ketiga yaitu bioherbisida. Bioherbisida sendiri yaitu senyawa yang berasal dari organisme hidup yang mampu mengendalikan gulma atau tanaman pengganggu pada suatu tumbuhan. Selanjutnya adalah fungsi teknologi ramah lingkungan. Yang pertama yaitu menjaga kelestarian alam dari kerusakan. Dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari hari ini, supaya anak cucu kita nanti bisa menikmati alam seperti yang kita nikmati saat ini. Selanjutnya, menjaga lingkungan yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Dimana ketika kita menjaga lingkungan, lingkungan juga akan menjaga kita. Ketika kita baik sama lingkungan, lingkungan juga akan baik sama kita. Yang ketiga, meminimalkan limbah sehingga mencegah pencemaran lingkungan. Kita bisa meminimalkan limbah dengan cara-cara yang sederhana, misalnya dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah diurai, kemudian membedakan sampah, dan seterusnya. Yang keempat, memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna menjadi produk yang berguna bagi manusia, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian yang kelima, memudahkan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi di sini kebutuhan manusia yang semakin hari semakin tinggi itu bisa dimudahkan dengan berbagai teknologi ramah lingkungan. Jadi kita bisa memilih teknologi mana yang mudah digunakan dan tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya, sikap hemat dan sehat. Contoh yang pertama di sini adalah berjalan kaki, kemudian bersepeda, kemudian menaik kendaraan umum, menggunakan tas belanja sendiri, dan menghemat energi. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika kita menggunakan kendaraan umum, otomatis akan mengurangi kendaraan-kendaraan yang ada di jalan raya.
Bisa dibayangkan ketika satu orang memiliki satu kendaraan yang digunakan di jalan, pasti polusinya sangat banyak. Selanjutnya, teknologi yang tidak ramah lingkungan dan juga dampaknya. Yang pertama, teknologi pengolahan minyak bumi. Ketika minyak bumi itu tidak diolah dengan benar, kemudian pada proses pengirimannya terjadi human error, tumpah minyak dan lain sebagainya, itu juga akan mencemari lingkungan, terutama laut. Yang kedua yaitu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan tambang batu bara, di mana tambang batu bara ini menghasilkan limbah yang mencemari tanah, di mana tanah itu nanti akan menjadi rusak, kemudian terjadi longsor dan lain sebagainya. Biasanya tidak sedikit korban jiwa yang gugur ketika sedang bekerja di tambang batu bara. Yang ketiga, teknologi yang berhubungan dengan pemanfaatan bahan bakar fosil. Biasanya bahan bakar fosil ini didapatkan dari laut. Nah, ketika alat bor atau peralatan yang digunakan itu sudah turun ke dalam laut, itu yang pertama kali rusak adalah terumbu karang. Ketika terumbu karang sudah rusak, otomatis ekosistem yang ada di dalam terumbu karang juga akan ikut rusak, termasuk ikan dan sebagainya. Selanjutnya, teknologi yang memanfaatkan bahan kimia. Ketika bahan kimia itu tidak tepat guna dan juga dalam volume yang besar, itu juga akan mencemari lingkungan. Itu akan merusak, yang pertama ada air, kemudian pencemaran tanah, kemudian ada pencemaran udara juga dan lain sebagainya. Ketika bahan kimia itu terhirup atau masuk ke dalam tubuh manusia, itu juga akan merusak organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, oke, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.